Saya percaya semua pada pagi hari ini bersukacita. Haleluya, haleluya. Mari biarlah tubuh, jiwa dan roh kita saat ini datang kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Biarlah kita rindu untuk dilawat Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Saat ini Engkau memberikan kami kemenangan sehingga kami boleh datang beribadah di tempat ini. Kami rindu Tuhan Engkau lawat kami. Kami percaya saat ini pengurapan Tuhan sudah turun atas kami. Baik kami yang ambil bagian dalam tugas pelayanan, baik jemaat Tuhan yang hadir. Dan sukacita surga Engkau limpahkan pada kami saat ini Tuhan. Hadirat-Mu yang memerdekakan kami untuk kami melakukan ibadah mulai dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan. Kami akan lakukan ini semua dalam pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Kami akan lakukan ini semua bersama-Mu dan hanya untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Syukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Syukur. Kami meninggikan Kau Yesus. Syukur Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku,
Haleluya. Yang siap untuk terus memuji Tuhan di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari saya undang bangkit berdiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita patut selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia sudah memilih kita menjadi umatnya. Amin. Haleluya. Syukur Yesus. Tinggikan
ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh kita bersyukur karena Tuhan sudah memilih kita menjadi anak-anaknya. Kita bisa mengakui Yesus Kristus Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Terus kita akan mengucap syukur bahkan di setiap tarikan nafas kita. Amin.
karena Engkau begitu baik. Engkau begitu baik ya Tuhan. Biarlah dalam hati kami, sepanjang hidup kami naikkan pujian bagi-Mu. Yesus, Engkaulah karya terindah bagi kami. Terima kasih Yesus. Syukur Yesus. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
kasih Bapa di surga. Saat ini kami boleh diam Tuhan. Kami mau mengistirahatkan pikiran, hati dan perasaan kami. Sehingga firman yang masuk dan fokus mengubah karakter kami, mengubah kehidupan kami. Terus di dalam perkenanan-Mu kami boleh memiliki dan berjumpa banyak keilahian. Mulai hari ini akan banyak terjadi penggenapan, jawaban, mujizat di dalam kehidupan kami. Yang percaya sama-sama berkata, tepuk tangan sekali lagi, puji nama Tuhan. Shalom. Terima kasih untuk Pak Gembala dan Ibu Gembala, Ketua Ibadah Wanita, puji nama Tuhan ya. Boleh kita tundukkan kembali lagi ya untuk kesehatan dari Ibu Gem kita ya. Bapa di surga, sekali lagi kami tundukkan kepala, khusus angkat tangan yuk untuk Ibu Syoklin. Kalau kami kemarin jumpa Tuhan, hamba melihat membesuk Tuhan dan sedang di ventilator. Hari ini katanya keluar, jaga terus kesehatannya, berkati terus beliau untuk terus menjadi pemimpin dan menjadi tauladan kami. Sehingga tugasnya juga Tuhan masih banyak di dunia ini. Berkati pemulihan secara cepat di dalam nama Yesus. Amin. Ya, kekuatan doa itu besar kuasanya, saudara. Ya, kita masuk dengan firman Tuhan. Hari ini kita baru merayakan kematian dan kebangkitan. Ya, momen yang berarti, momen yang penting bagi orang percaya. Amin, saudara. Maka tema kita bangkitlah di dalam segala hal. Amin. Hari-hari penting kita harus bangkit di dalam segala aspek kehidupan kita. Di dalam segala hal. Tidak akan ada lagi hal-hal yang membuat kita terpuruk. Amin, setuju? Tos kiri kanan dulu, setuju. Ya saudara, kebaskan semua. Yang roh letih, lemah, lesu. Ya, roh yang mungkin membuat kita sakit hati, kepahitan atau kebaskan semua ya. Karena hari ini kita sudah menjadi baru. Oleh karena itu bangkitlah di dalam segala hal. Wanita-wanita, amin. Yes, kita masuk di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Begini firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Percaya katakan? Ya, saudara, saya ini baru tulis-tulis saja. Ketika masuk sebentar saya tulis ya. Biasanya saya tidak pakai iPad, tapi kok rasanya iPad jadi kosong selama 6 bulan ya. Rasanya gak enak juga kalau saya langsung spontanitas khotbah gitu. iPad kosong, padahal itu penting suatu hari kita bisa bawa kembali ya. Bener ya, Pak Gembala gini-gini ya. Jadi 6 bulan ini kosong, jadi saya merasa kok enak ya diketik-ketik. Karena Tuhan kalau berbicara sewaktu-waktu, ya saudara ya. Jadi saya ketik kembali dan otomatis saya baru ketik tadi duduk ya saya sedikit garis besar ya, contek-contek ya apa yang ditulis Tuhan. Jadi saudara firman ini luar biasa ya. Yesus Kristus ya saudara datang bagi Anda dan saya. Dan dia mencontohkan selama di dunia 3,5 tahun. Bagaimana dia datang, dia harus mengalami kematian. Sebelum dia mengalami kematian, dia memberikan arti, contoh, cara hidup teladan bagi kita. Amin saudara. Dan saya kalau merenungkan firman Tuhan itu saya menangis saudara. Kok dia sendiri harus turun. Dan memang itu yang harus dijalani saudara. Dia harus mati dan dia bangkit karena itu menjadi momen bagi setiap orang benar. Mari saudara, kita baru sama-sama merayakan hari kebangkitannya. Kita ini sangat suka loh saudara. Dengan yang namanya apa? Kata-kata bangkit. Amin saudara ya. Kalau kita menemukan kata-kata bangkit dalam hidup kita, itu sepertinya kita akan menemukan sesuatu yang baru yang mampu mengubah keadaan Anda dan saya. Benar enggak? Kita harus bangkit. Percaya diri, bangkit. Dan aku percaya itu ada sesuatu ya yang kan terasa di dalam hati kita. Jadi respon kita bisa positif juga. Namun untuk bangkit itu harus dimulai dari sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dulu saudara. Di balik kehidupan di masa lalunya. Mungkin yang menjadi sejarah dalam kehidupan kita. Harus ada ini.
maka kita bisa bangkit. Kalau kekristenan kita dari dulu datar saja. Kita tidak diizinkan Tuhan untuk melewati banyak hal yang membuat kita mungkin terasa ya. Sepertinya saat itu Anda dan saya sudah berdoa, minta Tuhan lepaskan, minta pertolongan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi harapanmu seolah-olahnya hancur, seolah-olahnya surga itu tidak bergerak dan tidak menjawab. Tidak ada kuasa yang bekerja. Seolah-olahnya kok Tuhan ini menutup telinganya. Padahal di balik semua itu tidak terlepas dari cara pandang Tuhan, saudara. Kenapa? Sebab dia sedang bekerja di belakang layar jauh di surga, saudara. Dia sedang merancangkan sesuatu yang indah di dalam kehidupan Anda dan saya. Asalkan kita percaya. Tepuk tangan. Di mana saya juga terpesona, Hana berkata, Tuhan sekalipun engkau sudah menutup kandunganku, tetapi engkau tidak akan pernah menutup telingamu mendengar suaraku berseru-seru. Saya saat itu dalam terpuruk, saya membaca dan saya merenungkan Hana, saya bangkit saudara. Saya berkata, Tuhan saya mau bangkit hari ini. Saya mau melepaskan semua yang terikat dan mengikat saya di bumi. Tepuk tangan yuk. Sesuatu kebangkitan itu dimulai dari mana? Dirimu dulu. Dari perkataan, sikap hati, cara berpikir kita. Ayo. Kok saat ini saya melihat banyak yang lagi terpuruk ya. Mungkin minyak sudah naik, haleluya ya. Bahan-bahan sedang naik, haleluya ya. Jangan seperti itu. Jangan takut hal-hal yang belum pasti. Amin. Tetapi di dalam Tuhan ada sebuah kepastian. Tepuk tangan. Saudara, kenapa Tuhan izinkan kadang-kadang kita melewati lembah-lembahnya? Karena inilah tujuan Tuhan ketika diizinkan badai terjadi dalam Anda dan saya. Buat menyempurnakan kekristenan kita. Maka kita harus dan bisa mematikan dulu saudara setiap cara hidup lama kita. Sehingga apa? Kita tidak bisa hidup begini-begini aja. Tetapi kita harus mau hidup di dalam sebuah perubahan. Pertanyaan saya sebagai orang percaya dan seorang Kristen, hidup ini yang paling penting dalam hidup Anda dan saya, hidup di dalam ketaatan atau hidup di dalam perubahan. Yang bilang ketaatan angkat tangan? Oke. Jangan gini-gini, saya belum menghitung. Mantap. Oke lah, kok baru 20 ya? Haleluya, 30 lah, 25 ini. Yang bilang harus hidup di dalam sebuah perubahan dulu. Iya Pak Gembala, banter Pak Gembala, angkat lagi. Ya, coba yang seperti Pak Gembala siapa tadi? 1, loh kok gak ada ya? Cuman ibu di belakang rada ragu-ragu di Pak Gembala, ngene-ngene ibu ya. Ini apa gini Pak, Bu. Tepuk tangan buat Pak Gembala. 2 orang laki-laki dan 1 yang sangat dahsyat. Sebuah perubahan dulu. Di sekitar saya banyak orang taat. Saya lelah melihat orang taat. Taat ke gereja, taat baca firman, taat melayani, taat saat teduh. Tetapi di dalam cara hidupnya masih manusia lama. Haleluya. Manggut-manggut. Yang begini bahaya, akan menjadikan Anda dan saya sombong rohani. Nah itu saudara ya. Terus kalau dibilang ngeyel, haleluya ya. Kalau dinasehati, mbantah. Tapi gak ono di sini, ojo tegang. Tos kiri kanan, gak ono. Saya minum dulu. Mana tepuk tangannya? Yes, semangat. Ya kita baru saja menerima kebangkitan ya. Itu harus kuat. Bukan hanya 1 hari di Paskah di gereja Paskah aja. Tiap hari dibawa. Ya saudara ya.
Jadi di dalam kehidupan Tuhan izinkan semua terjadi dalam kehidupan Anda dan saya supaya tidak kembali yang namanya manusia lama. Bukan hebatnya kamu taat, hebatnya kamu setia, hebatnya kamu juga ikut Tuhan, hebatnya kamu ke gereja, hebatnya kamu melayani, hebatnya kamu menjadi pelaku pengkhotbah, hebatnya juga kamu semuanya saat teduh, tapi gak ono perubahan. Wake. Kenapa saya bilangin? Banyak beberapa teman-teman yang jadi pendoa-pendoa, sakit hatinya berjalan terus. Loh, haleluya ya. Padahal doa, tapi tersinggungan. Loh, ojo tersinggung lo ya, di sana. Ya, tertawa lagi, tepuk tangan, enggak apa-apa. Senang. Di sini jemaat ini berarti walaupun tua-tua tapi imannya dahsyat. Tepuk tangan. Soal apa? Diresponi ya. Haleluya ya. Saya senang tuh yang gitu daripada yang ini. Nah, itu bahaya itu. Alam pikirannya sedang melanglang buana ya saudara ya. Di dalam perubahan itu saudara sungguh nyata akan menjadikan kita hidup di dalam kasih Kristus. Benar, orang yang berubah bisa mempertahankan kasih Kristus. Bukan hanya ketaatanmu yang tadi tidak ada perubahan. Orang yang hidup dalam perubahan pasti hidup di dalam ketaatan. Orang yang taat belum tentu ada perubahan dalam hidupnya. Hati-hati ya saudara ya. Yang paling penting sekali lagi tepuk tangan buat Pak Gembala kita. Hidup di dalam perubahan pasti membuat kita termotivasi terus hidup di dalam ketaatan, kesetiaan. Menyempurnakan kasih Kristus nyata dalam hidup Anda dan saya. Saya dulu sangat taat saudara, semua taat. Tetapi kalau disenggol dikit tentang pelayanan, ngamuk sejagat raya. Haleluya ya. Suamiku kalau bilang melayani tapi modelnya ngene, melayani tapi ngamuan, melayani tapi tidak teladan, melayani tapi karakternya. Aku ngamuk saudara, yang nyambung siapa ya? Haleluya ya. Aku enggak nyambung loh, haleluya ya. Ngamuk aku searet-aret, tapi lama-lama tak renungkan. Omongan ini suami ini bener loh. Oh dia kalau negur saudara sampai ke ulu hati jantung loh saudara. Tak lama-lama tak pikir iya bener juga iki suaminya. Hati-hati saudara. Jadi saya melihat kehadiran suami saya itu bukan batu sandungan tapi dia adalah malaikat dalam hidup saya. Kenapa? Dia selalu mengkritik saya dengan keras. Anda pikir yang hadirin tidak mengkritik, ini juga mengkritik. Haleluya ya kan. Jadi saya anak-anak saya itu 2 perempuan laki-laki dan suami mengkritik. Mamanya harus tidak boleh salah, tidak boleh kurang, tidak boleh miring. Haleluya. Mereka selalu mau mamanya levelnya lurus saja. Karena kamu membawa orang masuk surga katanya. Kalau kamu miring semua masuk neraka. Ngono, haleluya. Jadi saya bebas khotbah depan anak-anak saya dan suami. Karena di dalam kehidupan sehari-hari saya apa adanya. Ayo bilang kiri kanan, saya juga. Tepuk tangan. Kita tidak boleh ada kemunafikan saudara ya. Jadi saya khotbah depan suami, depan anak biasa, mamanya begitu ya. Jadi bukan berarti saya jaim, tidak marah kayak wong Solo, enggak ngamuk saudara. Saya kalau ngamuk saya di tangga saya teriak sekencang-kencangnya. 10 rumah bisa dengar saudara, haleluya. Bahkan 100 rumah mungkin dengar suara saya. Marah saya, wah ya saudara, orangnya judes begini, haleluya ya. Tapi karena ada kasih Kristus, marah mama lama sebentar. Berapa menit? 5 menit. Siapa yang mau niru? Loh, 1 orang toh AI yang niru, yang lain gak mau niru. Haleluya ya. Boleh lama, boleh marah, asal jangan lama. Kalau lama itu yang mendatangkan kejahatan. Lama mendatangkan akar kepahitan. Membuat kita menjadi monster. Haleluya saudara ya. Marah boleh, Tuhan Yesus marah kok ketika ada orang jual di depan gereja. Tetapi harus ada pengendalian ilahi yang hebat ya. Marah boleh, berapa menit sudah selesai. Saya bisa peluk-pelukan lagi saudara, wes gak ada apa-apa. Jadi kenapa latihan di setiap rumah itu di tangga. Ya enggak apa-apa, seriosa. Sudah haleluya ya saudara ya. Selesai, plong, it's okay. Nah itu saudara ya. Marah
supaya kita juga sehat, kita bisa introspeksi, dan orang yang kita marahi bisa tahu kita marah. Amin, saudara. Saya kadang-kadang sama anakku udah ada waktu kadang-kadang mau marah itu, kadang saya ini kalau 5 menit, 3 menit sudah enggak marah. Tak tulis di WA, mama saya ini ngamuk loh ma. Anakku, mama ini ngamuk loh, ngono saudara ya. Supaya orang yang di samping kita tahu kita marah. Jadi kalau enggak marah juga, mendem. Enggak marah, simpen. Enggak marah, enggak mau ribut. Tapi ada tekanan. Haleluya. Dosamu sak besar rumah ini loh saudara. Hati-hati. Senang saya responnya dari belakang ya. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Ini penting saudara di dalam kehidupan sungguhan. Bahaya ya saudara ya. Mari kita belajar di dalam perubahan menjadikan kita hidup di dalam kasih Kristus. Kasih Kristus harus tinggal dalam hidup kita. Itu berlama-lama senantiasa dia tinggal di dalam bait Allah kita, bait kita. Hati kita. Sehingga apa saudara? Membasuh roh, tubuh dan jiwa kita tetap terkontrol akan kebenarannya. Sehingga kita tidak takut akan hari esok saudara. Dan kita juga akan tinggal di dalam ketertibannya. Orang yang dibasuh oleh kasih Kristus hidup dalam perubahan, maka sehingga dia akan menjadi Kristen yang tidak biasa-biasa. Maaf saudara, dia tidak lagi menjadi Kristen yang sembrono. Maaf saudara, tetapi dia akan menjadi Kristen yang penuh dengan sopan, santun dan beretika. Dan dia tidak suka menggosipin, menilai dan menghakimi orang lain. Nah kalau kasih Kristus menyelimuti hidup kita, maka ini akan menjadi kenyataan. Amin saudara. Di dalam firman ada, bukan saya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatannya. Yaitu pengajaran-pengajaran, pembelajaran di dalam Tuhan ya saudara. Baik kasih dan ketertibannya. Dulu saya sebelum menjadi orang Kristen, saya sembrono loh saudara. Ngomong juga seperti orang pasar loak. Sungguhan. Tapi ketika sudah masuk dalam kasih Kristus yang menyempurnakan. Karena kita mau berubah tadi loh saudara. Kita dilatih terus, digodok, dibentuk untuk menjadi emas yang murni. Maka kita akan tinggal dalam kasih Kristus. Yang membasuh hidup kita, yang menyelamatkan iman kita. Dan membawa pengharapan kita tinggal di dalam kebenaran. Karena tidak semua orang Kristen punya iman dan pengharapan itu benar loh di mata Tuhan. Ini bahaya. Banyak iman pengharapan itu hikmat manusia bukan karena kehendak Tuhan. Makanya kita ini penting punya kekuatan Tuhan. Saya pernah bahas kekuatan Tuhan kita dapatkan dari mana. Kekuatan Tuhan akan membuat kita bisa memiliki kuasa di dalam berdoa. Maka doa orang benar tidak akan lama, dia lalu dijawab. Tapi kenapa doa orang benar kadang-kadang tidak dijawab? Karena tidak benar. Haleluya. Doa orang Kristen kenapa tidak dijawab? Bulet, karena di dalamnya tidak benar. Kenapa bisa benar? Belajar ada kekuatan Tuhan. 3 hal. Kita harus menjadi pribadi yang punya mentalitas yang hebat bagi Kristus. Yang kedua kita harus punya bukti iman, tenang dalam melewati setiap persoalan. Karena itu yang Tuhan izinkan melatih kita, memurnikan kita. Yang ketiga kita akan menjadi pribadi yang mau bayar harga saudara. 3 hal ini, itu yang Tuhan butuhkan dalam kehidupan kita. Jadi kita ini saudara bayangkan aja kalau punya kekuatan Tuhan, apapun masalahmu, kita akan menjadi pribadi yang kuat, mental kita kuat. Tidak sebentar meninggalkan Yesus mencari yang lain. Tidak, sekali Yesus tetap Yesus. Yang kedua dia akan menjadi pribadi yang bagaimana saudara? Tenang karena dia punya bukti iman. Karena rasa percayanya kepada Tuhan tidak tergoyahkan. Yang ketiga, kenapa saudara? Dia akan mempunyai yang ketiga dia mau bayar harga. Karena Yesus saja disalibkan dia bayar harga untuk mengembalikan dunia ini. Amin saudara? Yang digagalkan oleh Adam dan Hawa. Saya merenungkan firman menangis saudara. Nah mari saudara kita belajar untuk bisa menjadi pribadi yang hidup oleh kasih Kristus yang menyempurnakan. Di dalam perubahan itu mendatangkan kasih Kristus yang sangat membawa damai sejahtera di dalam hidup ini. Kita tidak perlu takut dengan apapun yang kita dengar hari-hari ini. Hari ini banyak yang menakutkan karena sedang perang di timur tengah.
Dan di sini juga kita perang harga. Semua mahal ya. Nah jangan takut nanti akan ada banyak yang harga yang naik. Jangan takut. Karena kita punya kepastian. Tuhan Yesus pasti menolongmu. Tepuk tangan. Yang membuat Tuhan Yesus bergerak. Karena apa? Cara hidupmu. Responmu. Pemahamanmu akan Dia. Amin saudara. Itu yang membuat Tuhan bekerja. Karena hidup ini adalah pilihan. Ketika kita sudah memilih Yesus, kita harus berjalan terus dengan firman-Nya. Amin saudara. Tuhan Yesus juga sudah memilih kita dari kandungan. Tapi kalau respon kita tidak benar, ya Tuhan lipat tangan loh. Amin saudara. Anak-anak Tuhan mau minta yang terbaik dari Tuhan. Tapi cara hidupnya tidak bertobat. Gimana bisa? Kalau kita sudah memilih Yesus, maka kita sekali Yesus tetap Yesus. Jalani ya saudara, apa menjadi perintah-perintahnya. Nah, itu juga akan melatih kita menjadi pribadi yang bisa bertanggung jawab dengan iman pengharapan kita. Tidak hanya minta iman pengharapan sesuai harapan kita, tapi kita minta iman pengharapan dan hikmat Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga kita akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab loh saudara. Yang keempat kita akan memiliki kapasitas iman itu saudara diperluas. Terus pemahaman kita, pengenalan kita, terus jadi kekristenan kita diperluas. Pengharapan iman kita itu dahsyat saudara. Nah ini loh, jangan disia-siakan 4 hal ini. Kasih Kristus menyempurnakan 4 hal ini juga saudara ya. Jadi mari saudara, saya sudah menyampaikan tadi bagaimana punya kuasa dalam berdoa ada 3 hal. Kasih Kristus menyempurnakan 4 hal. Hidup adalah pilihan, jadi sekali Yesus tetap Yesus. Saya ulang ya, kada ada yang catat. Kedua kita akan menjadi pribadi yang mudah bertanggung jawab dengan semua tantangan, dengan semua tindakan yang kita kerjakan. 3 kita akan menjadi pribadi yang komitmen, itu penting saudara komitmen. Nah kalau kita tidak komitmen, jadi sebentar ngomongnya A, sebentar ngomongnya B, besok C. Nah bagaimana? Haleluya. Banyak orang Kristen yang masih seperti itu. Komitmen tuh harus saudara. Catat ya saya ulang lagi. Yang pertama dia akan menjadi pribadi, hidup ini adalah pilihan, sekali Yesus tetap Yesus. Yang kedua dia akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab dengan iman dan pengharapannya. Yang ketiga dia akan menjadi pribadi yang komitmen. Ya saudara, orang komitmen itu dia tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun tantangan berat, sekalipun masalah berat, tekanan berat, dia tidak akan mencari ilah-ilah lain. Dia tidak akan malas meninggalkan Yesus. Dia tidak akan meninggalkan ibadah. Dia tidak akan mencari gereja yang lain. Dia tidak akan pindah-pindah. Nah itu saudara, orang yang komitmen. Jadi orang komitmen itu sebenarnya melatih kita untuk menjadi mentor, menjadi pemimpin, melatih kita untuk menjadi leader. Haleluya. Luas loh jangkauannya itu komitmen. Saya bisa seperti ini, banyak yang bertanya, Bu Lili dulu kamu tuh sekarang kok di mana-mana, kok bisa, kenapa, mengapa, kok kurus, ya sekarang kok wayu ya. Saya cuma menyampaikan semua karena komitmen. Loh menurunkan daging di badan itu ndak bisa kalau ndak komitmen dan bertanggung jawab. Perempuan gini-gini kabeh. Lihat makanan enak sudah lupa komitmennya. Ya, ada ajakan ke restoran lupa komitmennya. Dulu tuh saya begitu sampai naik 100 kurang 3 kilo. Sekarang sudah 60, tenang, haleluya, ya kan? Ya 40 kilo kurang. Kenapa? Komitmen dan bertanggung jawab. Kalau engkau pakaikan 2 hal ini dalam segala aspek kehidupanmu, dahsyat. Tos kiri kanan, kita juga. Loh kok gak ada yang tos ya? Tepuk tangan. Baru kekristenanmu diperluas. Bukan saja rohani, jasmani akan mengikuti. Berkat akan mengikuti. Mujizat kemuliaan mengitari kehidupanmu. Tepuk tangan.
Jadi Tuhan mengajarin kita menyempurnakan kasih Kristus. Mana bisa kita hanya hidup main dengan iman dan mengimani, minta mental pengemis, minta pertolongan, tetapi tidak ada pergerakan dari hidup kita. Nol. Haleluya saudara ya, saya tidak marah. Ini saya berbagi sharing karena itu yang saya alami. Saudara ya, ketika sudah di atas rata-rata, aduh rasanya baru bermimpi aja Tuhan sediakan. Baru bermimpi aja loh, pingin itu Tuhan sudah berikan. Karena kita punya Allah yang hebat, Yehova Rafa, Yehova Jero, Allah yang sanggup, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak terpahami, Allah yang kaya akan segala hal dalam kehidupan Anda dan saya. Jangan meragukan Dia. Hari ini PR-mu, sempurnakan kasih Kristus dalam hidupmu dengan kebangkitan mulai hari ini. Amin. Yes. Oh, cuma 5 yang yes. Ya. Baik saudara, terakhir ya, ini yang mau saya sampaikan di dalam kehidupan. Ketika Anda dan saya menjadi pribadi yang mau mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka dalam kehidupan kita akan kuat saudara. Kita berhati-hati dengan namanya Wahyu 12 ayat 10. Wahyu 12 ayat 10, ya saya tambahkan, bisa ditayangkan. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan bahwa pendakwa, ya tolong dibacakan mata. Chandra, di belakang ya, lupa. Telah dilemparkan ke bawah pendakwa. Saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Siapa pendakwa ini saudara? Iblis dan setan-setan. Tuhan sudah menyempurnakan kerajaannya, Tuhan sudah menyempurnakan keselamatan bagi Anda dan saya di dunia ini. Tuhan sudah membangun sebuah pemerintahan yang indah buat Anda dan saya. Tetapi untuk menguji Anda dan saya, Tuhan melemparkan juga pendakwa-pendakwa iblis dan setan. Untuk menguji hidup kita ini, apakah kita tetap setia akan Roh Kudus atau setia di dalam jalan yang salah. Haleluya. Hati-hati, sehingga ada banyak anak-anak Tuhan saat ini roh intimidasi menguasai hidupnya. Roh intimidasi, roh penyesalan, roh-roh semua, kepahitan, kemarahan ya terjadi. Hati-hati, karena Tuhan izinkan, Tuhan melemparkan juga pendakwa-pendakwa loh. Karena Tuhan mau menguji kekristenan kita ini bukan hanya enak di sini, gak enak di sana. Haleluya, kita mau datang ke Tuhan semua diperlengkapi. Tapi Tuhan juga menanti, apakah Anda juga dalam perubahan untuk hidup benar sesuai dengan rencana, kehendak, pengharapan Tuhan. Amin saudara. Kekristenan itu bersyarat. Tidak ada yang gratis di dunia. Bilang kiri kanan, tidak ada yang gratis. Tuhan tidak melihat hanya ketaatanmu ke gereja saat teduh dan sebagainya. Tapi dalam rumahan tidak ada perubahan. Tuhan mau ayo di rumah ya saudara. Kelemah lembutan, kelenturan hati, sikap hati dijaga, cara pandang dijaga, cara berpikir dijaga. Saya diangkat Tuhan lewat mana? Lewat kehidupan sehari-hari. Bagaimana banyak perubahan. Tiba-tiba suatu hari suami saya curhat dengan seseorang. Dibilangin gini, kok Isa bapak sekarang berubah? Iya, istri itu masih welek. Haleluya. Tapi hati ini baik. Kenapa? Bukannya boleh ngamuan dulu. Sekarang dia banyak berubah. Ketika saya lihat berubah, masa saya tidak berubah? Dia berubah, hati saya lebih berubah lagi mengasihi dia. Saya menangis mendengar ketika curhatan seseorang. Saya menangisnya apa? Roh Kudus. Ternyata cara kerjanya segitiga. Kita bergumul, kita berubah, bekerja untuk Tuhan kita. Amin. Tuhan melihat kita sudah berubah, Tuhan turunlah juga melembutkan hati suami kita. Dan suami kita berubah, akhirnya berubah untuk kita. Jadi segitiga. Amin saudara. Manusia enggak, Tuhan ubah dia. Ubah dia Tuhan, sekarang juga ubah dia. Saya doa begitu saudara, dulu 10 tahun. Parah, kemarin ada 50 tahun doa begitu saudara. Suami saya enggak berubah-berubah. Kamu dulu omah yang berubah. Dia sudah tua, 60 hampir 70.
tapi nuntun suaminya. Tapi mereka oma opa sehat-sehat karena memang ciennya lumayan. Jadi sakit sedikit nang Singapura. Kene sakit sedikit di mana Chan? UGD. Ya saudara, jadi ini orang sehat saudara. Tapi yang ngamuan, suami ndak berubah-berubah. Saya bilang, oma wes 70 alot. Oma 62, kenapa ndak oma saja yang berubah? Kan masih beda 10, 70 sama 72 sama 70 berapa sama 62. Dan oma ini bukan kayak oma, kayak gagah perkasa. Kinclong. Saya bilang wajah saja oma sama nih, muka ini sama. Tapi usia itu yang 50 oma, ini 62. Dia tertawa, hihihi. Baru saya masuk, oma karakternya lembut sedikit. Ya itu susah, haleluya ya. Awas ya, bilang semua susah. Tepuk tangan. Di dalam Tuhan ketika ada komitmen tanggung jawab saudara, hidup ini adalah pilihan. Tuhan memilih kita sejak dalam kandungan, tapi dia juga melihat respon kita dalam kehidupan. Kalau responmu tidak benar, karya Tuhan nol. Tuhan tidak pernah memaksa, Roh Kudus tidak pernah memaksa. Maaf, Tuhan tidak pernah tertarik untuk tangisan dan air mata kita. Tapi Tuhan tertarik dengan sebuah perubahan. Amin. Ayo salaman dulu, mulai hari ini saya berubah. Ayo kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Tepuk tangan. Ya saudara, kenapa Tuhan siapkan juga roh intimidasi? Menguji kita sehari-hari. Loh sekarang kalau nggak ada pendawa dan ada iblis, enak kita semua neraka ditutup. Jadi kita langsung nyemplung hidup enak-enak ya, menyenangkan diri, menyenangkan daging ya. Matinya langsung masuk neraka surga. Tung. Jadi tidak ada harganya lagi pengorbanan Tuhan. Pengorbanan Tuhan itu rindu. Supaya kita ini menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Itu tidak bisa tawar-menawar. Itu sudah mutlak. Kita harus sempurna seperti karakter Kristus. Amin saudara. Saya merenungkan hikmat suami itu luar biasa. Li, acara Paskah. Tuhan Yesus mati, ya buat kita, iya kok. Nebus apa? Dosa. Ya, dosa dari apa? Ya dosa perbuatan kita. Dosa dari kepo. Haleluya. Kepo, tahu kepo? Apa sih? Ya wes itulah. Haleluya ya. Maaf lidah saya ini bahasa Jawa dari zaman bahula enggak bisa tepak. Ya. Kepo ya mungkin ya. Enggak tahulah. Ya penasaran gitu. Kenapa? Iya. Karena manusia itu selalu kepo. Jadi dulu Adam dan Hawa karena mereka dosa, jatuh dalam dosa. Karena ya itu tadi kepo, kena penasaran. Yang namanya Hawa ini penasaran dengan buah pengetahuan. Lah ambillah dia Hawa itu, dia kasihlah siapa? Ya makanlah mereka. Akhirnya mereka sudah mulai mengerti kehidupan. Banyak hal perbuatan dosa terjadi. Nah, itu tuh kadang-kadang masih masuk dalam hidup anak-anak Tuhan lu. Makanya ini yang harus dikerjakan, sempurnakan kasih Kristus dalam hidupmu. Kenapa? Banyak anak-anak Tuhan saat ini dosa kepo ini masih ada. Haleluya ya. Ingin terus cari tahu, cari tahu, cari tahu, cari tahu. Wes dibilangin gak usah cari tahu. Nanti sakit hati loh. Kalau kamu sudah tahu, dak aku percaya. Haleluya ya kan. Dicari tahu. Wih ketawa-ketawa kabeh. Haleluya ya kan. Dosa itu masih ada loh sampai sekarang ini. Nah ketika begitu cari tahu, begitu tahu anak menantunya yang ini, di sidang wong loroh. Panggil di sidang. Kalau sudah di sidang, pas jawabannya tidak enak. Jawabannya menyakitkan. Yang kepahitan sopo? Yang kepahitan anaknya apa mamanya? Loh kok pinter. Haleluya ya. Tepuk tangan. Tapi enggak kepo kan? Amin. Di dalam kehidupan apa yang boleh kamu harus tahu, apa yang tidak perlu harus tahu. Kadang kita diizinkan untuk cuek. Amin saudara. Banyak tetangga-tetangga di kampung mana gitu loh. Satu beli TV-nya memang gede dan dua-duanya anak rohani gitu.
Cing satu langsung telepon, Bu Lili, itu beli TV gede, pada suaminya pengangguran. Bek nyolongan ya, haleluya ya. Lalu saya bilang roh kepo dibuang, roh kepo dibuang. Bu Lili kilo mesti. Lah itu loh, kalau kamu sudah tahu jawabannya itu memang hadiah atau gimana, lo boleh kok sejawab gitu. Ya aku tahu, dia doa seseorang dan dijawab dan dikasih itu TV bekas. Dari satu rumah yang sangat luas, besar, kaya raya di satelit. Kepahitan. Tuhan kok pilih kasih. Kok doa dia dijawab, kok doa saya tidak dijawab. Padahal saya juga nih banyak mendoakan orang. Loh, haleluya. Hati-hati, ini ayat terakhir. Amin saudara. Saya bilang, lepaskan roh kepo, roh intimidasi, roh penasaran, roh yang mengecewakan. Itu akan terus mengikat kita. Maka hidupmu selamanya tidak akan bisa bangkit dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Hati-hati. Terakhir, bilang kiri kanan, hati-hati. Tepuk tangan. Ya, tundukkan kepala. Inilah firman Tuhan, sudah 35 menit ya. Saya ambil 10 menit, boleh Ibu Gembala? Oke, puji nama Tuhan ya. Tapi saya senang Bu Gembala ini rupanya sama Pak Gembala ini suka yang ditegur-tegur ya. Karena saya biasa kalau khotbah di mana-mana kalau ditegur, gak akan diundang mana. Ketika ada yang tanya khotbahnya atos, khotbahnya keras. Saya disuruh yang enak-enak gak bisa saudara. Khotbah saya gini-gini. Padahal halus ya saudara ya. Tapi kalau terus yang melenakan kita nanti akan terpeleset. Betapa pentingnya kita nih harus makan makanan keras. Amin saudara. Yang setuju angkat tangan, yang setuju angkat tangan. Oh masih semua gak angkat tangan. Gak apa-apa aku gak tersinggung kok. Yang penting tepuk tangan. Ya ayat terakhir ya. Saya mengucap syukur dengan Tuhan semua ini terjadi ya. Karena itu perjalanan hidup saya. Saya dulu juga bukan orang yang mau ditegur. Dan bukan orang yang mau berubah. Saya merasa saya sudah mengenal Tuhan sudah dari kecil. Dan saya sudah mulai belajar untuk sungguh-sungguh dalam Tuhan dari gadis. Waktu belum dapat jodoh saya sungguh-sungguh. Setengah mati saya sungguh-sungguh. Tahu gak setengah mati? Ya sungguh-sungguh sampai setengah mati. Ya sampai kurang tidur. Saya paksa Tuhan terus. Supaya Tuhan jawab doa saya. Supaya saya menikah. Saya menikah telat 27 tahun. Teman saya sudah punya anak semua. Saya datang di ibadah itu, ibadah malam, ibadah subuh, ibadah jam 10. Kalau nggak ada kerjaan, kalau ada kerjaan saya tetap usahakan, rajin. 1 tahun, sampai dapatlah suami. Dalam 1 tahun saya berdoa. Tuhan, saya miskin loh Tuhan. Capek kalau saya dapat orang susah lagi. Tuhan kirimkan saya dapat suami yang berduit. Juelek gak apa-apa. Botak gak apa-apa. Tua beda 20 tahun gak apa-apa. Yang penting soge. Setahun loh doa saya setiap hari. Pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam. Ini oma-oma kok semangat semua ya. Mata yang melek KB nih, kelihatan dari sini. Dari tadi 5 watt, sekarang 50 watt. Saya doa saudara, tidak berhenti-berhenti ke gereja. Tuhan yang botak apa-apa Tuhan, mumpung gak ada orangnya. Yang tua beda 20 tahun gak apa-apa, yang penting kantong tebal. Doanya di mana? Di bawah tangga. Setiap kali pulang naik bemo, saya tuh kerja jadi kepala pembelian itu di daerah Manuan. Saya cari kos yang murah di depan gereja Manyar. Betani. Jadi saya itu, ini jauh ceritanya sudah lama, ini 30 tahun yang lalu. Jadi kenapa kos di situ murah-murah? Karena untuk anak-anak sekolah teologi ya. Jadi saya cari yang murah. Tapi naik bemo nih 3 kali. Naik bemo 3 kali. Nah begitu harus berangkat pagi pulang malam. Duduk di tangga. Sambil berkata, Tuhan aku enggak mau nangis.
Aku tangguh Tuhan, aku tegar. Tapi berikan aku suami yang berduit. Supaya aku tidak begini terus loh Tuhan. Tetap ulang doa-doa yang sama. Yang tua, yang botak, soge. Ternyata tidak sampai setahun ketemu. Haleluya. Tepuk tangan. Saya banyak berubah saudara. Setelah ketemu, masuk dalam pernikahan, tiap hari baku tinju. Saya yang ninju dia. Saya ini dari wanita yang gadis, lugu, maaf dungu, tulus ya. Jadi akhirnya wanita pribadi ganda. Saya jiwa loh saudara. Siapa yang mau menjadi wanita pribadi ganda? Oh yuk pinter, haleluya ya kan. Sudah tidak bisa membedakan yang baik, yang benar atau yang salah. Suara itu berbicara terus di pikiran. Makanya hari ini Tuhan izinkan semua saya mengalami untuk mengobati semua. Banyak pasien jiwa, ya banyak pasien yang stres. Ya Tuhan izinkan ternyata semua saya melewati lembah-lembah. Diselingkuhin, bangkrut, sakit, semua. Ya selingkuh waduh ratusan kali, haleluya. Dulu suamiku ganteng. Apalagi kalau berjalan ya, berliannya gede-gede. Dulu ya masih muda ya, karena dia diberkati. Perjalanan kehidupan itu masuklah rumah tangga 10 tahun. Aduh saudara, setiap hari kalau saya marah saya kejar dia pakai pisau. Saya kejar pakai gunting. Ada parang tak lempar. Ada kebagusan, suami tidak pernah marah, tidak pernah mukul wanita, tidak bentak wanita. Kaget ya? Cuman dia kalau diomelin, udah masuk sejam dia keluar lagi. Dia bisa enggak pulang 3 hari. Kamu ngomel lagi, dia enggak pulang 1 minggu. Lelah ya. Kamu ngomel lagi, dia enggak pulang berbulan-bulan. Apa enggak jiwa saya? Haleluya. Wih, tegang kabeh ini yo. Tepuk tangan supaya enggak tegang. Ini baru saya saksikan di sini aja ini baru keluar di sini aja nih, yang seperti ini ya. Jadi ketika akhirnya saya sudah enggak bisa bicara, saya ngomong sama kaca setiap hari. Apa sama kaca itu untuk pelampiasan. Tapi tetap juga jiwa ya, pribadi ganda. Tapi untung tidak bergantung obat dokter akhirnya. Nah, disitulah saya mulai menyadari bahwa hidup ini saya menyesali satu hal. Kenapa saya doaku salah? Kenapa enggak minta dulu tua, kaya, berduit, cinta Tuhan? Saya menyesali yang keempat. Ternyata ketika saya mulai menjadi hamba Tuhan, Tuhan menjawab. Memang kuizinkan perjalanan hidupmu untuk seperti hari ini. Karena jauh di sana sudah kurancangkan supaya engkau menjadi seorang hamba Tuhan dan mentor yang hebat. Tepuk tangan. Saya mulai mengenal Tuhan dan mengenal pengajaran tadi, kasih Kristus yang menyempurnakan cara pandang, cara berpikir dan sikap hati. Dan akhirnya saya berubah dan suami saya berubah dan saya melihat suamiku, saya berkata, untung kamu dulu badung yo. Kalau kon gak badung, suami baik-baik, tak kempit loh. Haleluya saudara ya. Jadi hari ini saya bangga, saya menjadikan suami saya adalah pahlawan rohani saya. Tepuk tangan. Amin saudara, di dalam Tuhan tidak ada rancangan Tuhan yang salah. Yang salah bukan karena doamu, tapi tidak ada perubahan dalam hidupmu. Ketika engkau hidup dalam perubahan, kasih Kristus menyempurnakan, membawa pengertian-pengertian kita menjadi dewasa dan cara hidup kita menjadi sempurna. Tepuk tangan, yes, tundukkan kepala. Pas ya 45 menit. Bapa di surga, urapi setiap kami. Kami bangkit untuk pagi ini. Kami mau menjadi pribadi yang berbeda ketika kami pulang dari tempat ini. Kami akan melihat segala tantangan kami tidak masalah. Tantangan kami adalah anugerah yang menjadikan kami seorang yang hebat untuk memuliakan Tuhan. Dan kemuliaan dari surga dicurahkan dalam hidupmu sekarang. Terima, katakan amin. Tepuk tangan. Puji Tuhan, kita sudah menerima firman Tuhan yang menjadikan kita
semakin semangat dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari berikan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan, dengan kerelaan hati kita, sehingga apa yang kita berikan benar-benar memberkati. Amin. Syukur Yesus. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, amin. Tuhan yang kuasa, haleluya. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami bisa beribadah, kami bisa berkumpul, kami bisa memuji dan kami bisa mendengar firman Tuhan. Dan kami juga Tuhan beri kesempatan untuk memberi sedikit berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dan biarlah persembahan kami ini menjadi suatu dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Berkenan dan menjadi berkat untuk pelayanan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu, berkati kami semua, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kami segenap jemaat dan pengurus
mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lili Suherman atas berkat firman-Nya sangat menguatkan kita. Terima kasih, kiranya pelayanan Ibu semakin bertambah dan semakin untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Selamat datang dan selamat bergabung di ibadah kaum perempuan. Mari kita semua mengajak teman-teman kita, famili, untuk bersama-sama beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih atas persembahan dari kita semua, kiranya Tuhan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Selasa depan tanggal 14 April tahun 2026, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Christine Budiharja. Ya. Beauty Bridal, Komisi Perempuan tetap mengadakan ya bagi Bapak Ibu-ibu yang membutuhkan untuk anak cucu ya bisa pinjam melalui Ibu Ani pada jam kerja. Oh sorry, Ibu Ari. Ibu Ari lengkapnya Ibu Ari Handayani. Puji Tuhan. Kita sama-sama berdoa untuk kesehatan, kesembuhan dan pemulihan daripada Ibu Gembala kita, ya Ibu Pendeta Lindawati Kodarsono. Tetap berdoa untuk beliau. Semua pengurus, pemuji, pemain kulintang setelah ibadah berkumpul untuk doa bersama dan latihan. Dukung doa untuk Paskah dan ulang tahun Komisi Perempuan. Mari kita akhiri ibadah kita dan kami mohon Ibu Pendeta Lili Megawati untuk berdoa untuk kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Segala puji, hormat, mulia hanya kami persembahkan bagimu Yesus. Bapakku yang ada di surga, terima kasih Kau hadir di tengah-tengah kami siang hari ini.
Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang membawa kami terus hidup di dalam kebenaran dan kekudusan-Mu Tuhan. Kami percaya yang melayani dan dilayani semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Semuanya bangkit dan kami mau berubah hidup karakter kami Tuhan. Sehingga kami menjadi saksi bagi keluarga kami yang belum percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Tuhan kami bersyukur kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang saat ini yang kami hadapi, kami percaya, kami agah, kami punya Engkau Yesus. Engkau berjalan bersama dengan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penolong kami, Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Karena itu kami tahu masa depan kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kalau kami akan meninggalkan tempat ini, kami percaya ya Yesus, dalam nama Yesus Engkau utus pasukan malaikat-Mu untuk menghantar kami tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Pertemukan kami di dalam jam-jam ibadah kembali untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari ibu-ibu yang saya kasih, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.